Selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir maupun batin, sehingganya kita dipertemukan lagi di tempat ini dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran. Adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Insyaallah dengan doa belajar yang telah kita bacakan sama-sama tadi dapat menambah berkahnya pembelajaran kita di pagi hari ini. Adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang. Jadi adik-adik sekalian, materi yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini profil saya ya adik-adik. Jadi nama adik-adik sudah jelas. Jadi kalau masih ada hal-hal yang kurang adik mengerti di penjelasan saya sebentar, nanti bisa adik-adik hubungi saya baik lewat WhatsApp maupun lewat Facebook. Oke, adik-adik sekalian, tujuan pembelajaran kita di materi yang akan kita bahas ini adalah peserta didik dapat menyebutkan 10 malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta tugas-tugasnya. Oke. Untuk materinya yang pertama, sebelum kita masuk ke 10 malaikat beserta tugas-tugasnya, kita harus tahu pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengertian iman kepada malaikat Allah adalah kita percaya bahwa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah benar-benar ada. Kemudian kita masuk ke pembahasan 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril ini bertugas menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki tugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya. Pada zaman modern ini sudah tidak ada lagi nabi dan rasul, sebab Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir sudah meninggal dunia ribuan tahun silam. Maka dari itu, selain menyampaikan wahyu, tugas malaikat Jibril saat ini adalah meniupkan roh kepada janin yang ada di alam kandungan. Kemudian yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini dia bertugas memberikan rezeki kepada makhluk hidup yang ada di muka bumi. Jadi malaikat Mikail ini dia memberikan rezeki kepada setiap makhluk. Semua makhluk hidup, bukan cuma manusia adik-adik, tapi hewan, tumbuhan, dan lainnya memang akan mendapatkan rezeki masing-masing melalui malaikat Mikail. Tidak juga dia cuma memberikan rezeki atas izin Allah, melainkan malaikat Mikail juga bertugas mengatur nafas, hujan, dan tanaman yang ada di muka bumi. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas menjaga dan meniup sangkakala pada hari kiamat. Jadi sangkakala
Ini dia adalah sejenis trompet sebagai penanda hari kiamat. Jika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka terjadilah kiamat dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi akan mati. Jadi tidak hanya satu kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kedua kalinya. Tiupan sangkakala yang kedua ini dia membangunkan kembali seluruh makhluk hidup dan disebut sebagai hari kebangkitan. Kemudian yang keempat adalah malaikat Israel yang bertugas memberikan ruh atau nyawa kepada janin. Maka tugas malaikat Israel adalah kebalikannya. Malaikat Israel ini bertugas mencabut nyawa, ya, bukan hanya manusia, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini akan didatangi oleh malaikat Israel jika waktu kematiannya telah tiba. Kemudian yang kelima adalah malaikat munkar. Malaikat munkar, dia setelah nyawa manusia dicabut oleh malaikat Israel dan ia meninggal dunia, maka di alam kubur manusia akan bertemu dengan malaikat munkar. Malaikat munkar akan bertanya soal keimanan dan mendatangi manusia yang seringkali berbuat keburukan dalam hidupnya. Dalam Al-Quran sudah dideskripsikan bahwa malaikat munkar ini adalah sosok menyeramkan yang membawa palu godam sebagai senjatanya. Ia akan bertanya kepada manusia dan jika manusia tersebut tidak dapat menjawab, maka malaikat munkar akan memukul kepada manusia itu menggunakan senjatanya hingga hancur. Jadi tidak terhenti sampai di situ, manusia akan dibangkitkan kembali dan ditanya pertanyaan yang sama. Jadi malaikat munkar akan memukulkan senjatanya jika manusia tidak bisa menjawab. Begitu seterusnya hingga kebangkitan tiba. Kemudian yang keenam adalah malaikat nakir. Malaikat nakir dia bertugas menanyai orang yang ada di alam kubur yang berbuat kebaikan. Jadi kebalikan dari malaikat munkar ya, malaikat nakir ini akan datang ke alam kubur dan menanyai manusia soal kebaikan. Memang dikisahkan dalam Al-Quran, malaikat nakir ini memiliki wajah yang ramah dan menyenangkan. Diceritakan pula, jika manusia didatangi oleh malaikat nakir, maka orang tersebut dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketujuh adalah malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas mencatat semua amal baik manusia selama dia masih hidup di dunia. Juga ini dikisahkan dalam Al-Quran adik-adik. Catatan amal baik yang dibuat oleh malaikat raqib ini nantinya menjadi penyelamat dan pertimbangan seseorang untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian yang ke-8 adalah malaikat atid yang bertugas mencatat amal buruk manusia selama hidup di dunia. Kemudian yang ke-9 malaikat malik, dia bertugas menjaga pintu neraka. Yang terakhir adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Selanjutnya untuk lebih adik-adik pahami materi ini, silakan adik-adik saksikan video berikut ini. Oke, adik-adik kita lanjutkan dengan, setelah adik-adik melihat video, kita lanjutkan dengan kuis. Jadi, di kuis ini silakan adik-adik kunjungi www.menti.com. Di sini ada kodenya, silakan adik klik. Di situ ada pertanyaan kuis yang akan adik-adik jawab. Oke, di akhir pertemuan ini adik-adik, bagaimana tanggapan adik-adik terhadap materi yang sudah saya jelaskan? Kalau memang adik-adik paham, kemudian di sini kesimpulannya bahwa kita percaya malaikat Allah itu ada, 10 malaikat beserta tugas-tugasnya jelas.
Saya sudah jelaskan mulai dari malaikat Jibril sampai dengan malaikat Ridwan. Oke, adik-adik, kita sudah selesai mempelajari materi tentang iman kepada malaikat Allah. Mulai dari pengertiannya, kita tahu bahwa malaikat Allah itu benar-benar ada, kemudian 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Kita sudah dengarkan sama-sama lewat penjelasan saya, kemudian juga adik-adik sudah simak dalam video. Ini bukan hanya sekedar adik-adik dengar, tapi bagaimana adik-adik bisa tiru ini, bisa adik-adik aplikasikan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Terakhir adik-adik, jangan lupa kerjakan tugas yang saya sudah berikan. Kemudian hasilnya bisa adik-adik kirim lewat grup WhatsApp maupun melalui Classroom. Oke, adik-adik, terakhir saya berpesan kepada adik-adik tetap mematuhi protokol kesehatan, social distancing, menjaga jarak tetap diberlakukan, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan tetap berada di rumah aja. Kita berdoa bersama, insya Allah pandemi ini akan segera berakhir dan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke adik-adik, mari pembelajaran ini kita tutup dengan sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.